Halo sahabat kredit union, sudah siap belajar analisa sosial? Pertanyaan kunci. Apakah kondisi ini ada di sekitar kita? Pengangguran masih banyak. Waspadalah. Nggak main-main. Bisa jadi suatu saat Anda jadi bagian dari mereka. Karena kondisi ekonomi yang nggak sesuai harapan. Fenomena acuh dan bullying di lingkungan Anda. Jangan-jangan keluarga Anda sudah jadi salah satu korban. Kenakalan remaja sudah melewati batas. Bagaimana kondisi lingkungan remaja di sekitar Anda? Peredaran narkoba. Ini yang sangat berbahaya. Jika para bandar sudah mulai mengintai lingkungan Anda. Budaya korupsi tetap ada. Mungkinkah budaya korupsi ini hilang di Indonesia? Prostitusi dan perdagangan manusia. Sulitnya mendapat pekerjaan. Tuntutan gaya hidup. Atau kondisi ekonomi yang terus menekan seseorang. Ini semua membuat mereka mencari jalan pintas. Membebaskan diri dari kemiskinan. Rendahnya etika dan budaya kurang ajar di mana saja. Televisi hingga media sosial terus menghadirkan tokoh yang sudah tidak punya etika atau adab. Mereka semata hanya mengejar rating atau views demi iklan. Mereka tidak peduli bahwa semua itu merusak tatanan budaya ketimuran generasi muda. Masih adanya illegal logging dan masalah banjir. Tidak bisa dipungkiri. Eksploitasi hutan justru merusak lingkungan. Manfaat ekonominya hanya dinikmati para pejabat dan segelintir orang. Belum lagi krisis ideologi. Kebebasan berpendapat yang kebablasan. Ujaran kebencian selalu muncul di televisi dan media sosial. Kebohongan-kebohongan terus-menerus diulang. Agar masyarakat percaya. Padahal ini adalah strategi utama perang politik untuk menghancurkan ideologi bangsa. Apakah Anda bisa menerimanya? Dan kini, jerat baru masyarakat untuk menopang gaya hidup. Anak muda banyak terjebak kemudahan pinjaman online. Walaupun bunganya mencekik leher, mereka nggak peduli akan bahaya yang terjadi. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah rekening penerima pinjol aktif berusia di bawah 19 tahun mencapai lebih dari 72.000 orang. Dengan nilai pinjaman hingga 168,87 miliar pada Juni 2023. Ini udah terus meningkat dari bulan sebelumnya. Jumlah rekening penerima pinjol aktif berusia 19-34 tahun mencapai hampir 11 juta orang. Dengan nilai pinjaman sebesar 26,87 triliun. Ini jelas meningkat dari bulan sebelumnya. Di urutan kedua, disusul peminjam berusia 35-54 tahun. Sebanyak 6,49 juta orang dan pinjaman sebesar 17,98 triliun pada Juni 2023. Ini juga meningkat dari bulan sebelumnya. Tidak hanya itu, jumlah penerima pinjol yang berusia di atas 54 tahun sebanyak 686.000 orang dengan penyaluran pinjaman sebesar 2 triliun. Semua sektor usia meningkat dari bulan sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Kondisi ini adalah ancaman yang dapat menghambat kualitas hidup keluarga kita. Ancaman yang membuat hidup kita bisa jatuh pada kemiskinan. Sekarang, bagaimana sih persepsi yang ada tentang miskin versus kaya? Ketika status ekonomi kita pas-pasan, miskin atau melarat, secara sosial kita nggak dihargai, dipandang sebelah mata, penuh resiko, bahkan dianggap mengganggu. Secara budaya, kita dianggap rendahan, kuno, primitif, kampungan, terbelakang. Secara politik, kita tak berdaya, mudah dikuasai, gampang ditindas. Ujung-ujungnya, kita hanya menjadi objek, menjadi korban, alat pemodal. Tapi, jika status sosial kita kaya, sangat kaya, konglomerat, secara sosial udah pasti lebih dihargai, dihormati, disegani. Hidup lebih nyaman. Selalu dilindungi. Secara budaya, mereka dianggap super, hebat, tinggi, modern. Dan secara politik, mereka menguasai, mengatur, bahkan dapat menindas. Pertanyaannya sekarang, Anda ada di level mana? Apakah kita termasuk yang gak dihargai, dipandang sebelah mata, dianggap rendah, kuno, kampungan, sering menjadi korban, ditindas dan dikuasai? Nah, jika Anda tidak berada pada kondisi tersebut, bagaimana keterpanggilan Anda untuk peduli terhadap sesama? Nah, sekarang bagaimana gambaran situasi di lingkungan Anda? Berawal dari masalah. Apa masalahnya?
ekonomi, sosial budaya, atau politik. Kemudian, lihat bagaimana fenomena, isu, atau fakta yang terjadi saat ini dengan melihat kejadian apa yang muncul di sekitar kita. Selanjutnya, tentang bagaimana dampaknya dengan bertanya, apa yang kita rasakan saat ini? Dan yang terakhir tentang kondisi, yaitu bagaimana gambaran kejadian saat ini dan gambaran kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Kita kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita berusaha keluar dari masalah yang kita hadapi? Apakah kita mencoba menemukan kekuatan dan peluang yang mungkin ada? Tadi kita udah belajar menganalisa kondisi di sekitar kita. Pertanyaannya, apa akar masalah yang membuat semua itu dapat terjadi? Tapi nggak mudah kan? Lalu, apa yang bisa kita perbuat? Apa kekuatan kita dan apa peluang yang ada? Jadi gini, ini udah dibahas tuntas dalam diskusi kelompok tentang masalah ekonomi. Ini nih, jawaban yang sering muncul. Kekuatan kita. Semangat buat keluar dari kemiskinan dan keterpurukan itu ada. Semangat kewirausahaan kita nggak main-main, cukup tinggi loh. Sikap disiplin, kita mampu bangun rutinitas dan komitmen yang kuat. Kemandirian, kita bersedia mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan. Pengembangan keterampilan, kita mau banget ningkatin kemampuan demi kepercayaan diri. Peluang kita, ada lembaga pemberdayaan yang kasih pelayanan pendidikan dan produk keuangan. Ini bagus banget. Peluang usaha, area pertanian, perikanan, dan perkebunan masih luas. Semangat gotong royong masih ada untuk bangun komunitas yang lebih kuat. Supaya kita memiliki kekuatan yang lebih, kita harus bangun komunitas dan bergaul dengan orang-orang yang optimis. Itu nggak bisa ditawar. Asset-Based Community Development atau ABCD mencoba membantu orang-orang dan masyarakat menemukan kembali kekuatannya dan menyadari keagungan insani yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. ABCD membantu komunitas. Konsep ABCD dijalankan dengan 5 langkah mudah: Discovery, Dream, Design, Define, dan Destiny. Langkah pertama, Discovery. Discovery artinya menemukan kembali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau nggak disadari. Menemukan kekuatan ini bisa dilakukan dengan saling berbagi cerita yang menyenangkan, membanggakan, atau cerita keberhasilan. Berbagilah cerita yang bisa membuat setiap orang saling menghargai beragam kekuatan yang mereka miliki. Ini akan menciptakan pola hubungan baru, saling menghargai dan saling berbagi. Langkah kedua, Dream atau mimpi. Ajak komunitas membayangkan apa yang diinginkan. Jangan takut bermimpi. Banyak hal hebat terjadi di dunia ini berawal dari mimpi. Agar mimpi menempel terus di benak, mimpi itu harus diterjemahkan dalam bentuk gambar. Misalnya ingin punya rumah atau kendaraan. Carilah gambar dari satu pilihan mimpi yang akan segera diwujudkan dan tempel di dinding kamar yang sering dilihat. Prinsip yang perlu kita ingat, gambar akan membangkitkan tindakan. Setiap kali lihat gambar itu, udah pasti terpacu untuk melakukan langkah-langkah mendekati mimpi tersebut. Langkah ketiga, desain atau merencanakan. Di sini kita perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada agar kita bisa mewujudkan mimpi kita. Langkah selanjutnya adalah define atau menentukan. Ketika masyarakat udah menemukan mimpi bersama dan merancang secara bersama, inilah saatnya menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal. Tentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan menyadari kekuatan, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang gak pernah mereka temukan sebelumnya. Langkah terakhir adalah destiny. Destiny adalah langkah di mana komunitas memastikan bahwa apa yang telah mereka rencanakan dilaksanakan. Jika masyarakat benar-benar melaksanakan rencana mereka, maka mimpi yang mereka inginkan udah pasti akan terwujud. Raihlah mimpi Anda bersama komunitas. Analisa sosial membantu menyadari keadaan sosial masyarakat sekarang ini. Banyak masalah yang muncul karena berbagai faktor. Ini udah terlalu banyak, mulai dari ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, budaya adat kebiasaan, sampai faktor alam. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu kondisi real yang sedang dialami masyarakat. Jadi, kita perlu cari jalan keluar dari semua situasi dan masalah-masalah tersebut, bukan hanya mengeluh. Dengan kekuatan besar dan peluang yang udah ada, sejatinya lembaga pemberdayaan itu sangat diperlukan. Lembaga ini wajib mampu menguatkan komunitas masyarakat, supaya semua kekuatan yang ada ini nggak tercecer, tapi menjadi satu kekuatan yang lebih besar dalam satu ikatan kebersamaan. Setelah mengetahui kondisi yang ada, nggak kerasa udah saatnya Anda dihadapkan pada dua pilihan. Mau punya kekuatan dan menemukan peluang besar untuk perubahan, atau mau tetap diam dan menerima keadaan. Udah saatnya kita semua menata ulang. Menata kembali kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, hingga ikut andil membela negara. Kita wajib memulihkan kembali kekayaan alam untuk kesejahteraan kehidupan. Menata kembali sumber daya sosial, ekonomi, budaya,
politik, dan lingkungan sekitar. Ingat baik-baik, semua manusia terlahir untuk bermartabat, sejahtera, bahagia, layak, berlimpah, bernilai, berbuah, dan membawa berkat. Karena Anda hadir hanya karena rencana Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam. Apabila Anda sudah siap, kita bisa langsung ke materi berikutnya.